Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ibu Hajah Nurulaili SPD, Kepala SMK Muhammadiyah Salaman. Yang terhormat Ibu Dera Hajah Marsila, Badan Pembina Harian SMK Muhammadiyah Salaman. Teman-teman, rekan, guru, dan karyawan yang hadir dalam kesempatan kali ini yang saya hormati, syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu di meeting room ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah hingga akhir zaman. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Siti Hasanah peserta CGP Angkatan 9 untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, marilah acara dalam kesempatan kali ini kita buka dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Diah Sitawati MPD. Kepada Ibu Anita Diah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Ibu Nurulaili SPD, Kepala SMK Muhammadiyah Salaman, Ibu Dera Hajah Marsila BPH SMK Muhammadiyah Salaman, Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SMK Muhammadiyah Salaman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam acara kajian Jumat yang kali ini diseminasi modul 1.4 yang positif dengan tema budaya positif. Intinya nanti luar biasa sekali, insyaallah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya sedikit. Bismillah, kita belajar bareng. Kalau positif punya tema budaya positif, ini tidak keluar dari tema bagaimana membangun budaya positif dengan trik cara membangun komunikasi efektif. Saya akan membacakan sebuah tulisan dari Cikal Khairunisa, China. Dia adalah seorang yang cukup menarik tulisannya, mengatakan bahwa ada beberapa hal agar komunikasi kita itu menjadi komunikasi yang efektif. Karena definisi komunikasi efektif itu ketika informasi, ide, gagasan itu memberikan perubahan sikap, kepada yang diberi informasi sehingga bisa menerima pesan dengan baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan. Itu namanya komunikasi efektif. Kita sudah sering, Bu Nurul mengatakan, ayo teman-teman semua masuk ke meeting room. Nah, itu sudah langsung ke sini, itu sudah memberikan komunikasi yang efektif. Kalau agak lama berarti itu kurang efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, apa sih yang harus dilakukan? Kata Khairunisa tadi, yang pertama, jangan bertele-tele ketika berkomunikasi. Pidato itu baik, tapi pidato yang bertele-tele itu tidak baik. Karena manusia dalam penelitian menerima informasi bisa fokus itu hanya sekitar 5-10 menit. Jadi nanti juga tidak banyak yang ya. Kemudian berikan perhatian seutuhnya. Nanti Bu Siti akan memberikan
ini modul yang bagus sekali. Bu Siti itu senior, besok saya akan banyak belajar dengan Bu Siti. Jadi fokus mendengarkan, nggak teki, jangan disambi, tidak elok kata guru. Ya. Kemudian kalau memang harus menganggukkan kepala, yang menganggukkan, jangan diam saja. Malah diajak bicara di sini pikirannya sudah ada di mana-mana, itu tidak bagus itu ternyata. Yang ketiga, percaya diri. Pede harus, karena tidak pede itu nggak bisa ngomong nanti. Hanya berdiam saja, itu juga sabar. Komunikasi itu juga harus sabar. Bedakan antara marah dan tegas. Apalagi guru di kurikulum Merdeka itu tidak boleh nanjak, ya kan? Iya, jadi harus layer itu tidak boleh. Jangan seperti kalau mau kampanye itu nggak enak didengar. Kemudian gunakan waktu dengan bijak. Contoh, ketika kita istirahat, gunakan kita bertemu dengan teman-teman kita. Kalau sekolah kita, pertemuan kita itu kita gunakan dengan pembahasan bahasa yang positif. Kemudian boleh untuk menilai orang lain, tapi sewajarnya, jangan menilai sampai jeru-jerunya. Belum tentu kita lebih baik daripada kita menilai yang jeru-jeru. Itu untuk kita sendiri. Kemudian dengan minum kopi seperti kemudian kopi, kemudian makan susu. Kemudian yang selanjutnya, berlatih mendengarkan aktif ini. Orang cerdas itu adalah orang yang mau mendengarkan. Yang ngomong seperti itu apa ingin didengarkan, tapi yang paling sulit itu adalah ketika mendengar. Kata bapak saya almarhum, ketika kamu itu mau didengarkan ketika bicara di depan, maka dari sekarang dengarkanlah siapa saja yang berbicara di depan. Ya kan Ustaz tadi, unggur mangkola waladang unggur mangkola. Ojo didelok sapa sing omong, tapi apa sing diomong. Seperti itu katanya. Nah, kemudian kalau pas mungkin kita nanti Bu Siti akan bertanya, apa mungkin Bu Asih itu juga mengangguk seperti itu. Harus betul-betul kita itu menjiwai apa yang itu pertanyaan yang dijawab. Kalau mengiyakan harus mengiyakan, jangan ngeyel. Kemudian melakukan kegiatan yang bisa untuk membangun tim. Wah, ini kepala sekolah mesti ingin jadi kita punya tim yang solid. Tim kita itu kadang jam 4 itu mati di Bali. Bu ya pulang, masih mengerjakan itu. Luar biasa kan? Keren sampai kepala sekolah Bali. Itu luar biasa, bagus. Tapi insya Allah ketika kita melihat di sekitar kita, ini adalah tim yang luar biasa. Yang namanya sandungan, yang namanya kerikil tajam itu pasti ada. Tapi jangan menjadikan itu sebuah alasan kita untuk tidak bekerja tim dengan baik. Ya. Contoh tim itu apa yang bisa menggiatkan kita? Makan bersama, piknik bersama, setuju gak? Ngaji bersama, sok cocok itu mau irit. Olahraga bersama, ya kan? Insya Allah ini juga Ibu. Jadi di sini itu tidak hanya menyampaikan, saya juga menyampaikan aspirasi teman-teman. Jadi ada ngaji, kalau ada kita fisik. Artinya kita ada olahraga sedikit gitu sebelum ngaji. Jadi 30 menit olahraga, 10 menit ngaji. Kalau seperti itu. Sedangkan di dalam sejarah ngaji betul ngaji dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 71 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yughfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni dosa-dosa. Perkataan yang efektif juga berkata yang benar dan tidak menyinggung perasaan orang lain, yang kita selalu bisa menjaga diri. Dakwah hari ini untuk mencintai seseorang dengan segenap hatimu membutuhkan menjangkau mereka, di mana mereka berada dengan satu-satunya kata yang dapat mereka pahami. Itu dari Sanun Al-Nur, bukan dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa berkomunikasi dengan efektif, saling menjaga, saling memahami, dan tentunya saling menyayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali Bu Anita atas materi yang disampaikan di hari ini tentang komunikasi yang efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita lanjutkan dengan berbagi materi tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 9. Materi tentang budaya positif ini adalah materi yang luar biasa berat, tapi luar biasa memberikan penuh makna bagi saya pribadi. Karena dari belajar tentang budaya positif, kita bisa melakukan refleksi sebagai seorang pendidik, bahwa ternyata saya pribadi itu banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam kurikulum Merdeka kita akan mengangkat filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang guru itu sebagai seorang pendidik itu tugasnya adalah menuntun, bukan mengendalikan. Karena selama ini saya pribadi sebagai guru itu seperti seseorang yang memaksa anak untuk ikut aturan saya. Padahal setiap anak di dalam kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki potensi yang berbeda, di mana mereka harus memiliki kesempatan yang sama di dalam pembelajaran di dalam kelas. Maka kita akan mengingat kembali sebenarnya apa toh yang harus kita lakukan sebagai seorang guru atau pendidik. Di dalam ruangan ini juga ada tenaga kependidikan. Insya Allah ini akan bermanfaat karena karyawan di dalam sebuah sekolah juga akan berhubungan langsung dengan anak-anak. Nah, kita awali ketika membahas tentang budaya positif dari teori kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap dari kita itu memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Banyak dari anak-anak di dalam kelas yang memiliki perilaku yang di kacamata guru itu tidak boleh dilakukan, tapi jarang dari kita itu yang mengulik atau melihat sebenarnya apa yang membuat mereka itu jadi berbeda dari kacamata kita. Kenapa kok si A itu beda dengan si B? Kenapa beda dengan si C? Barangkali ada kebutuhan dari dasar kebutuhan anak-anak itu yang belum terpenuhi. Maka sebagai seorang pendidik kita harus mengetahuinya. Budaya positif sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu bersifat umum, yang sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang lahir itu mestinya datangnya dari internal, dari dalam diri, bukan paksaan karena peraturan dari sekolah, tapi muncul dari dalam diri seseorang, dalam diri siswa. Misal di sekolah ada peraturan tidak boleh datang terlambat, maka biasanya ada banyak anak yang datang terlambat karena kalimat yang terbentuk di dalamnya adalah kalimat yang negatif. Maka bagaimana membuat kalimat negatif itu menjadi positif sehingga datang tepat waktu. Jadi ketika anak mendengar kalimat tidak boleh datang terlambat dengan datang tepat waktu, itu akan berbeda di dalam. Nah, itu yang berupaya diangkat di dalam budaya positif yang sekarang menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan di sekolah. Selama ini mungkin kita sebagai pendidik banyak yang berupaya untuk mengendalikan anak-anak, padahal mereka memiliki kesempatan, seharusnya memiliki ruang
bakat yang mereka miliki. Bagaimana untuk membangun budaya positif di sekolah? Yang seperti saya sampaikan harus dimulai dari memahami kebutuhan dasar manusia. Manusia di sini adalah murid-murid kita tercinta. Kita lihat yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu layaknya seorang petani. Petani itu, misalnya petani padi, dia itu hanya punya kemampuan bagaimana membuat padinya itu agar tumbuh dengan baik dengan cara menyiram, dengan cara memilih bibit yang bagus. Itu kapasitas kita seperti itu. Tapi tidak bisa menentukan dia itu nanti akan tumbuh seperti apa. Tapi itu berdasarkan perkembangan setiap saat dari anak-anak. Kemudian kita lanjutkan. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Paling tidak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini cinta dan kasih sayang. Kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Yang biasanya menjadi kebutuhan pertama dari manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana agar kita hidup, Bu Asyik? Makan, sandang, pangan, papan. Nah, ini yang harus terpenuhi. Ketika ini belum terpenuhi, maka anak tidak bisa nyaman di dalam kelas. Contoh, jam pertama belum sarapan. Apa yang terjadi dengan anak? Klisa-klisi, curi waktu untuk makan. Iya, karena saya temukan di dalam kelas saya itu jam pertama bekalnya dibuka. Saya ketika menjelaskan, dia nyuri waktu kemudian, sehingga ketika saya kalau 1 jam itu menjelaskan, berarti dia habis 1 jam. Itu namanya Mbak Zika, bukan yang bisa dia. Nah, tapi alhamdulillah ketika saya kemudian menerapkan budaya positif pada Mbak Zika dengan segitiga restitusi, kemudian kemarin saya tanya, Mbak Zika, sekarang sudah sarapan belum? Sudah, karena saya matur ke mama kalau saya ditegur Bu Siti. Kemudian setiap pagi sekarang ibunya selalu mengingatkan untuk sarapan pagi, sehingga ketika pelajaran saya sudah tidak mencuri lagi untuk makan. Nah, ini contoh kecil ya, kenapa kebutuhan bertahan hidup anak-anak harus kita perhatikan. Yang berikutnya, yang kedua, kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Saya tidak tahu ini betul atau tidak, nanti Bu Wanti bisa memberikan masukan. Kebutuhan cinta. Nah, ini anak-anak kalau kita telisik dari kehidupannya, banyak anak-anak itu yang kekurangan cinta. Kenapa kok kekurangan cinta dan kasih sayang? Mohon sewu, ada yang tinggal dengan mbahnya, ada yang tinggal hanya 1 orang sendirian di rumah, ada yang broken dan lain sebagainya. Maka ketika kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, maka kita harus melihat kondisi mereka. Apakah kebutuhan yang merasa diterima ini sudah terpenuhi atau belum? Karena mereka mencarinya di sekolah. Karena ketika kita tanya, Anda di rumah seperti ini? Pasti tidak. Karena di rumah tidak punya ruang untuk mengekspresikan semua yang mereka inginkan seharusnya. Karena ada anak-anak itu 1 hari 1 malam tidak berkomunikasi sepatah kata pun dengan bapak ibu. Jadi ketika pulang sekolah sudah sore, kemudian masuk kamar, kemudian turun untuk makan, naik lagi. Coba kalau bapak ibu wali kelas atau bapak ibu yang jamnya banyak, kemudian ngobrol dengan putra putrinya, kita akan menemukan
menemukan banyak dinamika yang ada di dalam diri anak-anak yang belum terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan atau kebebasan untuk membuat pilihan. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita memberikan kebebasan anak untuk bisa memilih, tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa memberikan keleluasaan kepada anak untuk memilih. Saya itu kalau mendengarkan, kata Bu Anita, hanya 5 menit. Kemampuan orang untuk mendengar itu kan 5 menit. Ketika mengetahui anak-anak kok tidak bisa mendengar lebih dari 5 menit, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa. Ini yang dimaksud dengan kebebasan. Kemudian anak-anak juga bisa menyuarakan pendapat. Maka kita di dalam kelas bisa saja meminta masukan dari anak. Bu Siti seperti apa? Bu Rina seperti apa? Apakah kalian sudah nyaman dengan metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas? Karena barangkali kita sudah merasa bisa memenuhi kebutuhan mereka, ternyata belum. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Mereka juga butuh waktu untuk bersenang-senang. Maka di dalam kegiatan pembelajaran juga boleh adanya ice breaking. Saya memperhatikan Bu Rina yang sudah banyak menerapkan, Bu Anita, ya, di dalam kelas, karena mereka tidak hanya melulu soal konten atau materi, tapi mereka juga kemampuan berpikirnya juga bisa berkembang dengan sebuah permainan yang ada di dalam kelas. Lagi-lagi kelasnya Bu Satya itu meminta saya memerankan sebagai cikgu, memerankan upin-ipin. Nah, itu saya layani. Ketika anak berbicara di belakang, saya juga ingin memenuhi kebutuhan mereka. Mereka mungkin senang ketika berbicara di depan. Maka saya minta anak itu untuk bercerita pengalamannya di depan kelas. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita sebagai guru bisa berupaya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian setiap orang mesti punya kebutuhan penguasaan. Dianggap penting, dianggap terampil, dianggap kompeten. Intinya tidak disepelekan. Jadi setiap anak punya bakat yang ada di dalam mereka, sekecil apapun bakat itu. Kadang yang tidak kita sangka sebelumnya. Karena di dalam kelas itu kan karakternya banyak sekali. Ada yang mudah memahami, ada yang tidak. Dan ketika mereka diberikan kepercayaan, itu mereka ternyata bisa. Berarti kita sebagai guru yang harus berupaya untuk memberikan dorongan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka itu dengan menerapkan posisi kontrol yang tepat. Ada 5 posisi kontrol seseorang. Dan ini saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu selama ini pada posisi yang mana? Posisinya 1, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, posisi teman. Kemudian 4, posisi pemantau atau monitor. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Ya. Kita lihat penghukum ini seperti ini. Kamu salah. Hari ini bajunya apa? Bajunya jurusan. Kenapa? Itu penghukum. Saya sudah istighfar dan tarik nafas. Nah, kan? Kemudian sekarang bersihkan bersih. Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Kenapa kamu seperti itu toh? Gak kasihan kok sama Bu Siti. Udah. Tadi ini pembuat rasa bersalah itu
posisi teman. Teman itu ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Positifnya kita bisa memahami lebih dekat dengan siswa, bisa mengontrol mereka, dan mereka pasti patuh. Karena biasanya teman itu kan asik, diajak untuk berbicara itu kan mereka jadi tempat curhat dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, karena mereka patuhnya ke kita, ke lain tidak menimbulkan motivasi internal kepada semuanya. Sehingga teman itu kadang diperlukan, kadang juga harus ditinggalkan. Kemudian posisi pemantau atau pengawas. Jadi biasanya ini bukti ya. Biasanya kalimatnya seperti ini kalau pemantau itu, Pak Rois. Mas, sekarang seragamnya mestinya apa? Poinnya berapa? Itu pemantau. Ya. Jadi mengingatkan anak. Yang terakhir, ini yang diharapkan. Ini adalah posisi manajer. Nah, ya. Kenapa posisi manajer? Karena ketika posisi manajer itu guru dan siswa itu saling berinteraksi. Bukan guru yang menentukan solusinya, tetapi muridnya. Contoh tadi saya ya. Kenapa kamu datang terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan. Coba bangun kesiangan itu bagus atau tidak? Tidak. Itu tapi membutuhkan kesabaran ekstra. Ya. Makanya saya itu belajar modul ini tuh seperti apa ya, malu sama LMS. Karena saya banget tuh penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah itu saya banget. Maka saya itu juga berupaya. Pokok Pak Rois. Saya kira secara pribadi ya, dari apa yang tadi disampaikan, itu saya pribadi tidak bisa sandiwara. Artinya apa? Artinya bukan masalah itu ya. Posisinya kita juga memberikan arahan, memberikan masukan, walaupun itu mungkin bisa dikatakan sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, tetapi tidak bisa bersandiwara. Jadi seperti itu. Jadi apa adanya kita. Anda kok seperti ini tidak bisa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kira pas saja ketika yang namanya posisi manajer ya. Tugas manajer itu adalah memanage ya. Jadi membuat sesuatu itu menjadi bagus dengan beberapa arah, walaupun kita juga tidak kemudian kaku, artinya seperti rotan tidak bisa tidak, tetapi seperti kita memainkan layang. Jadi terkadang kita juga memberi kesempatan untuk layang itu naik, tapi naik bablasan tarik, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau kita tarik terus dia nanti drop, tetapi ketika kita lepas begitu saja juga nanti akan itu positif. Terima kasih Pak Rois. Pak Rois itu kan apa ya? Secara karakter hampir sama dengan saya ya. Selain kami memang seumuran. Selain kami memang seumuran bestia. Tapi mungkin yang berbeda dari saya dan Pak Rois itu karena saya perempuan, beliau laki-laki. Iya. Kadang perempuan dan laki-laki itu membawa sebuah apa ya, agak bukan jurang pemisah sih, ada perbedaan. Saya Bapak Ibu sekarang ini karena usia sudah 45 tahun. Jadi apa ya? Saya itu ketika marah ke anak, itu saya itu di rumah itu tidak tenang dulu. Karena entah itu karena saya jadi CGP ini atau entah itu saya umur ya.
Karena saya sudah masuk jadi peserta CGP, jadi mau tidak mau memang diharapkan peserta CGP itu tidak menggunakan 4 yang di atas, tapi menggunakan yang posisi manajer. Bagaimana ini sebenarnya sama dengan yang diajarkan oleh Bapak Ibu yang ada profil pelajar Pancasilanya, yaitu elemen bernalar kritis. Jadi kita diminta Bapak Ibu untuk bisa menggali cara berpikir anak-anak, mereka bisa berpikir berbeda. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi memang kondisi idealnya seperti itu Pak Rois. Tapi ketika melihat realita di lapangan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena Bu Rina mengatakan Bu Siti kuat pinter minggu. Karena Bu Rina itu sok ngecek sama saya. Tambah lagi. Oke, monggo Pak Rois. Terima kasih. Jadi mohon maaf. Saya masih ingat, saya ingat kembali bahwa kita di sekolah menengah kejuruan dikatakan bahwa SMK adalah miniatur industri, di mana nantinya anak-anak itu memang dipersiapkan untuk bekerja, ya. Sehingga sebagai atau sebuah miniatur industri itu bagaimana caranya agar anak itu nanti memiliki kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu di dalamnya ada satu pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu, ya, yaitu adaptif normatif. Kemudian ada keterampilan yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru produktif, gitu ya. Tapi ada satu yang ini semuanya harus bisa untuk mengarahkan lulusan, yaitu sikap. Karena anak bisa dikatakan memiliki kompetensi itu harus 3. Itu kata dosen saya, itu 3 boleh, 1 itu ketinggalan, harus 3. Ketika di perusahaan mungkin pengetahuannya, keterampilannya bagus, tapi ketika sikapnya tidak bagus mungkin tidak masuk. Tapi ketika sikapnya bagus, keterampilannya kurang, pengetahuannya kurang, mungkin itu bisa masuk. Karena apa? Pengetahuannya atau khususnya keterampilan, mungkin anak-anak bisa diajarkan untuk terampil itu 1, 2, 3 bulan mungkin bisa, ya, dengan training. Tetapi untuk mengajari sikap itu bisa jadi anak itu setahun itu belum bisa merubah sikap untuk disiplin tepat waktu. Karena apa? Karena di perusahaan itu nantinya ketika anak masuk ke perusahaannya itu lebih tegas dari yang ada di sekolah. Masuk jam 7 dan ketika terlambat 5 menit saja, maka dia sudah tidak dihitung dengan bahwa hari itu masuk kerja. Kalau itu memang perusahaan yang profesional. Tapi kalau di sekolah kan telat 15 menit, oh ya nggak apa-apa, kenapa banyak bocor dan sebagainya. Nah ini 2 hal itu sendiri, ya. Jadi karena kita di SMK, ya, jadi yang pertama SMK sebagai miniatur industri, bahwa seolah-olah anak itu dididik di industri untuk keterampilannya, kemudian juga untuk sikapnya. Seperti itu sih. Betul sekali Pak Rois, bahwa karakter itu menjadi yang utama bagi anak-anak dibandingkan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan dan keterampilan itu anak belajar sendiri bisa, ya. Tapi bagaimana membuat anak-anak itu bisa karakternya terbentuk, tapi datangnya itu dari dalam nilai yang positif biasanya. Dan ini juga bukan persoalan yang mudah kata Pak Rois, maka harus kita sebagai guru harus seperti apa? Maka ada sharing, ada waktu dengan anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama, untuk membuat anak-anak itu sadar dengan dirinya, apa toh kelas yang saya impikan, kemudian apa yang harus mereka lakukan. Kemudian kita guru, kalau anak-anak
bagaimana peran kita sebagai pendidik itu teman-teman menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tapi insya Allah bisa. Maka materi berikutnya itu sebenarnya adalah tentang bagaimana untuk membuat kita itu bisa menyelesaikan masalah anak-anak itu tanpa dengan kata Bu Nurul belayer-belayer yang sering saya gunakan, sehingga saya itu kepalanya jadi pusing ketika sudah belayer-belayer. Nah, ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali. Jadi bukan menghakimi, tapi menyadarkan mereka, ini salah kok bener dong menurutmu. Nah, mereka sendiri yang mengatakan, oh ini salah. Kemudian kita tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa melakukan perubahan itu. Nah, ini ada 3 tahap. Ini yang ini saya sendiri belum bisa melakukan ini. Dengan 3 langkah ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu bagaimana kemudian komunikasi antara guru dan murid itu menyadarkan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Anda itu tidak harus rendah diri, tidak harus merasa bersalah sekali ketika Anda salah. Tapi bagaimana guru itu bisa mengupkan, bisa merubah posisi anak yang down, kemudian bisa agak naik atas kesalahannya itu. Kemudian mencoba digiring untuk menanyakan apakah itu memang salah atau tidak. Kemudian yang ketiga ditanyakan kembali keyakinan kelas yang dilanggar apa. Ini kalau dilakukan ya memang bagus sekali, memang kondisi idealnya seperti itu. Nah teman-teman, sedikit teman-teman akan mendengarkan suara cempreng saya, mohon maaf ya. Nanti boleh diberikan masukan bagaimana saya memposisikan diri sebagai manajer, posisi kontrolnya manajer, menerapkan namanya segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini belajar baik, istirahatnya cukup tadi? Cukup. Iya. Coba Mbak Zika tahu nggak kenapa hari ini mesti dipanggil? Tidak. Ini kalau saya perhatikan ketika Mbak Zika pelajaran saya jam pertama, saya selalu mengamati Mbak Zika itu suka makan. Betul atau tidak? Betul. Kira-kira menurut Mbak Zika kalau makan saat pembelajaran itu baik atau tidak? Tidak ya. Bu Siti tidak ingin mencari siapa yang salah. Hari ini kita bertemu karena kita ingin mencari solusi, ya, biar Mbak Zika kedepannya tidak makan ketika saat pembelajaran. Ya. Nah sekarang coba Mbak Zika, kenapa kok Mbak Zika itu setiap kali pelajaran saya selalu makan? Karena kalau pagi nggak sempat sarapan. Oh, nggak sempat sarapan. Iya. Kenapa kok nggak sempat sarapan? Bangunnya kesiangan jam. Oh, kesiangan bangunnya. Kok bisa bangunnya kesiangan? Karena malamnya tidurnya sampai malam. Tidurnya sampai malam. Sampai jam berapa Mbak Zika? Jam 11. Jam 11. Oh, terus apa saja yang dilakukan? Kadang kalau ada PR, kerjain PR, kadang scroll TikTok. Oh, scroll TikTok. Saya tahu yang namanya scroll TikTok, kemudian bermain HP itu sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi kemudian menyebabkan Mbak Zika itu bangunnya telat. Kalau bangunnya telat, kemudian sudah tidak sempat sarapan. Padahal ketika tidak sarapan, kemudian pasti akan mencuri waktu toh untuk makan di kelas.
Iya. Iya, padahal makan di kelas perbuatan yang apa Mbak Zika? Yang bisa tidak menghargai. Tidak menghargai. Berarti Mbak Zika tahu ya keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ketika awal pertemuan itu ada yang dilanggar sama Mbak Zika, yaitu apa Mbak Zika? Menghargai orang lain. Kan saat pembelajaran itu Mbak Zika makan pasti temannya kemudian kepingin makan. Kemudian ada gurunya yang menjelaskan. Kemudian juga akhirnya menegur Mbak Zika toh. Iya. Nah, kira-kira Mbak Zika tahu enggak caranya agar Mbak Zika itu sarapan di rumah, bukan sarapan di sekolah? Kira-kira apa Mbak Zika? Bangunnya lebih pagi. Terus apa lagi? Sarapan. Sarapan. Sekarang sudah kelas berapa Mbak Zika? Kelas 11. Mestinya kalau kelas 11 itu bisa menyiapkan makannya sendiri enggak? Bisa. Berarti Mbak Zika mau melakukan perubahan mulai kapan? Mulai saat ini. Sip ya. Nah, semoga Mbak Zika bisa melakukan perubahan yang ke arah lebih baik, bisa menerapkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu menghargai orang lain. Bu Siti doakan mudah-mudahan Mbak Zika bisa menerapkan keyakinan kelas itu, kemudian sukses ke depannya. Gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Zika sudah datang ke kantor memenuhi panggilan Bu Siti ya. Sekarang bisa kembali ke kelas lagi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek saya di kelas tentang pembuatan keyakinan kelas dan kelas impian yang diharapkan oleh anak-anak. Selamat menyaksikan. Hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan membahas materi tentang keyakinan kelas. Apakah di antara Anda ada yang sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas? Belum. Kalau peraturan? Sudah. Oke, Mbak Sulis, kira-kira peraturan kelas itu yang pernah Anda ketahui, contohnya apa Mbak Sulis? Tidak boleh masuk terlambat. Tidak boleh masuk terlambat. Kira-kira kalau peraturan sekolah, peraturan kelas itu sifatnya memaksa atau tidak? Kelihatan seperti memaksa Anda atau tidak? Iya, karena ada konsekuensinya, ya. Anda datang terlambat, maka biasanya Anda dihukum. Ya. Kemudian mendapatkan poin. Nah, itu yang namanya peraturan. Berbeda dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada motivasi internal di dalam diri anak-anak semua, sehingga itu menjadi sebuah nilai kebaikan yang diakui oleh anak-anak dan tidak terpaksa untuk melakukan. Itu yang namanya keyakinan kelas. Coba gini misalnya, ada peraturan kelas dilarang membuang sampah. Kira-kira ada enggak nilai keyakinan kelas di dalamnya? Dilarang membuang sampah. Ada? Ada. Apa? Biar kelasnya tidak kotor. Apalagi? Menjaga kebersihan. Berarti nilai keyakinan kelas ketika ada peraturan dilarang membuang sampah di tempatnya, itu adalah nilai menjaga kebersihan. Tapi karena
Kalau dilarang, itu kelihatannya ada sesuatu yang menimbulkan paksaan di dalam diri Anda, maka bisa diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya jadi gimana? Kalau dilarang membuang sampah di tempatnya, kalau misalnya dilarang itu diganti menjadi seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, hari ini saya akan meminta Anda untuk membuat sebuah kelas impian. Kemudian membuat keyakinan kelas. Nanti saya akan memberikan sticky note kepada Anda satu persatu, ya. Kemudian Anda tuliskan kira-kira kelas impian yang Anda inginkan itu kelas yang seperti apa. Kemudian keyakinan kelas yang ingin Anda tunjukkan di dalam kelas Anda itu seperti apa. Kemudian nanti setelah selesai, Bu Siti minta Anda tempel satu persatu di sini. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, sekarang saya bagi dulu sticky note-nya. Kuning untuk keyakinan kelas. Tulisannya yang kuning untuk keyakinan kelas. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, sekarang siapa yang pertama mau menempelkan di depan? Oke, Mbak Suni silakan. Kelas impian saya, kelas yang rapi, bersih, nyaman, dan tenang. Keyakinan kelas religius, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Keyakinan kelas saya, sopan terhadap semua guru, kelas terlihat bersih. Kelas impian saya, kelas selalu bersih dan rapi. Keyakinan saya yakin bahwa kelas kami bisa menjunjung prestasi yang baik. Anak-anak coba Bu Siti bacakan ya. Kelas impian yang Anda inginkan. Kelas yang rapi, bersih, nyaman, dan tenang. Kira-kira iya atau tidak? Iya. Oke. Kemudian ramah, solidaritas yang tinggi, bersih, kompak. Kemudian ada lagi nih, kelas yang nyaman, adem dan tenang. Biar adem dan tenang gimana caranya? Caranya gimana biar adem dan tenang? Ada AC-nya. Kipas angin. Kipas angin, oke. Biar tenang hidup Anda
saling menyapa. Ini adalah kelas impian Anda dan keyakinan kelas yang sudah Anda buat. Mudah-mudahan yang sudah Anda buat bisa terwujud. Semua bisa terwujud kalau ada apa? Kolaborasi, komitmen bersama antara yang satu dengan yang lain. Selamat menikmati hari ini. Semoga hari ini menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-ibu, mohon maaf, bapak-ibu. Jadi praktek segitiga restitusi yang seharusnya idealnya kita lakukan. Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah tekanan darah tinggi kita nggak gampang naik. Tapi pemendam perasaan tidak insya Allah baik-baik saja insya Allah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya tadi membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu diajak bersama-sama bercurah pendapat. Luangkan waktu Bapak Ibu wali kelas terutama untuk bercurah pendapat. Kelas impian mereka seperti apa? Kemudian keyakinan kelas yang harus mereka jaga itu apa? Sehingga anak-anak sadar betul bahwa ini loh yang seharusnya saya lakukan dan tidak saya lakukan, bukan karena paksaan adanya peraturan dari sekolah. Hari ini sedikit ilmu yang saya dapatkan ketika saya memahami secara mandiri dan arahan dari instruktur dan fasilitator terkait dengan budaya positif. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan refleksi bersama. Kira-kira dari apa yang sudah saya jelaskan, sudah saya bagikan di hari ini, apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Saya beri kesempatan 2 orang, 1 perempuan, 1 laki-laki. Apakah ada yang ingin menyampaikan? Yang perempuan, Bu Rina di Nugraha. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih sekali Bu Siti atas sharing praktik baiknya. Apa yang saya dapatkan tentunya yang selama ini saya merasa itu sudah tepat, sudah benar, ternyata itu sesuatu yang kurang tepat. Misalnya tadi mungkin saya hampir sama, tapi saya di poin kedua membuat siswa merasa bersalah. Karena dengan seperti itu anak jadi takut, ternyata membuat merasa bersalah, ternyata itu tidak baik. Padahal menurut saya itu baik, karena dengan anak merasa bersalah tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang akan saya terapkan tentunya belajar dari kesalahan, kemudian menerapkan apa yang saya ketahui dari apa yang Bu Siti sampaikan. Akan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Tentunya tidak langsung jadi input, tapi bertahap. Apalagi saya mengajar di kafe kelasnya Mas Yusuf yang ganteng-ganteng dan soli-soli. Seperti itu. Saat bertanya Bu, pertanyaan saya, ketika menerapkan segitiga restitusi, apakah itu bisa diterapkan di dalam kelas atau harus face to face seperti itu? Karena pengalaman ketika itu dilakukan di dalam kelas, biasanya ada celutukan-celutukan teman yang menjawab, yang kemudian sebenarnya anak itu nanti sudah akan mengarah ke kesadar, mengakui bersalah, kemudian dia akan tumbuh gengsi, kemudian dia mengikuti bla 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 seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Rina. Segitiga restitusi membutuhkan me time, waktu yang khusus, just you and me, hanya kamu dan saya. Jadi ada privasi, karena ada sesuatu yang harus digali dari anak. Dan untuk bisa membuat anak kesadarannya penuh, menyadari bahwa oh ini salah, oh ini yang harus saya lakukan ke depan untuk mengatasi masalah itu membutuhkan kesadaran itu. Jadi dipanggil di kantor atau diajak makan kalau kita punya rezeki yang lebih, itu diajak face to face sehingga nanti akan ketemu. Bagaimana kalau jumlahnya banyak? Maka kita bisa mengagendakan, membuat skala prioritas. Oh ini yang harus saya selesaikan secara face to face. Karena kan persoalan di dalam kelas itu kan memang kompleks sekali ya. Tapi ada yang bisa diselesaikan secara klasikal, ada yang membutuhkan penanganan secara khusus. Karena ketika yang secara khusus itu dibuat klasikal, itu ternyata membuat mereka jadi merasa dihakimi, kemudian merasa dipermalukan. Nah ini yang saya juga kadang di luar kontrol melakukan dan coba saya kurangi sedikit demi sedikit. Jadi anak-anak itu banyak yang kemudian merasa dirinya tertekan karena kita secara di bawah alam sadar atau refleks itu mengatakan di dalam kelas, sehingga anak-anak itu down dan mereka sakit yang akan diingatnya sepanjang trauma, sehingga kita harus bagaimana bisa berupaya membuat anak-anak bisa nyaman dan senang ketika ada kita. Seperti itu Bu Rina, terima kasih sekali. Kemudian yang kedua Pak Rois, silakan. Terima kasih Bu Siti. Yang pertama, terima kasih apa yang disampaikan oleh Bu Siti, sangat bagus sekali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sejak awal ditayangkan untuk poin-poin yang ke-14, ini saya sudah menyampaikan posisinya adalah manajer, karena juga saya merasa bahwa posisinya manajer, walaupun Bu Siti belum menyampaikan definisi pada kesempatan siang hari ini. Kenapa? Apa yang saya lakukan itu mungkin dilihat oleh Bapak Ibu guru itu hanya suaranya saja yang keras, apalagi bersebelahan. Tapi sebenarnya tujuan saya secara pribadi melakukan itu adalah yang pertama, memang saya itu modelnya bernada tinggi terlebih dahulu, ya, sehingga anak itu down terlebih dahulu, baru kemudian ketika anak itu down, baru nanti kita berikan masukan, kita berikan arahan dan lain sebagainya. Ketika dulu masih bertugas sebagai kesiswaan, itu apabila ada anak yang salah, kita panggil di dalam ruangan dan saya dengan nada yang tinggi terlebih dahulu, kemudian baru saya turunkan volumenya, dan akhirnya anak itu kita berikan masukan, berikan arahan, dan itu memang ada 1, 2, 3 yang berhasil, walaupun ada juga yang memang tidak berhasil. Akan tetapi ketika Bu Siti menyampaikan tadi berkaitan dengan segitiga restitusi, ya, dengan belajar seperti ini, maka nanti insya Allah pelan-pelan tahap demi tahap akan kita lakukan. Walaupun secara pribadi sebagai guru ini memang punya strategi tersendiri bagaimana caranya untuk mengelola kelas itu agar kelas itu bagus. Karena juga saya secara pribadi mengelola kelas itu bukan kemudian berarti selama 2 jam itu menegangkan terus, tidak. Akan tetapi di awal itu kita memberikan pressure berkaitan dengan tata tertib yang sudah diterapkan oleh sekolah dari seragam dan lain sebagainya. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa SMK adalah miniatur industri. Kemudian setiap siswa yang nanti
akan masuk ke dunia kerja harus memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan satu yang harus kita tekan betul adalah sikap. Terima kasih. Terima kasih Pak Rois. Memang benar yang harus kita lakukan memang secara bertahap ya, Bapak Ibu bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi kemudian kita terapkan keyakinan kelas. Bapak Ibu wali kelas bisa menerapkan membuat keyakinan kelas itu bersama-sama di dalam kelas. Berikan waktu kepada anak-anak untuk bercurah pendapat. Mereka menginginkan apa? Mereka diajak untuk bisa berpartisipasi di dalam membuat keyakinan kelas. Insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang hari ini sudah memberikan masukan kepada saya, dan kesimpulannya memang budaya positif harus dilaksanakan di sekolah demi pembangunan karakter dan sikap dari anak-anak kita, tapi kita berupaya untuk bisa memunculkan motivasi dari dalam diri anak-anak bukan karena terpaksa. Terima kasih. Mari kegiatan di hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.